Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pastinya berkat limpahan berkah, nikmat dan juga rezekinya pada hari ini Rabu 20 Oktober 2021 kita semua bisa berkumpul ya silaturahmi meskipun melalui Zoom meeting dan online. Tentunya insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan tentunya kepada suri taula dan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya insya Allah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga seluruh peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah hari ini tentunya kita semua masih diberikan nikmat yang tidak tara sehingga pada momen ini kita sama-sama bisa menikmati kembali atau mengulas kembali Maulid Nabi Muhammad SAW dan tentunya momen yang sangat menggembirakan juga bahwa Maulid Nabi Muhammad di tahun ini berdekatan dengan Hari Santri Nasional yakni yang jatuh pada 22 Oktober 2021 dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, pembicara kita dan inspirasi kita hari ini, Umi Neni Suswati yang telah memberikan kesempatan ACT, Aksi Cepat Tangga Bandar Lampung, untuk dapat berkolaborasi pada hari ini tentunya untuk menebarkan pengalaman-pengalaman dan kebermanfaatan kepada seluruh peserta pada hari ini. Tentunya kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau, dan tentunya teman-teman ataupun Bapak Ibu juga penasaran terhadap profil dari narasumber kita yang akan saya sampaikan. Dan ini hanya sekilas saja dari profil narasumber. Nanti kita akan ulas lebih lanjut dengan narasumbernya langsung. Kami perkenalkan narasumber kita pada hari ini bernama lengkap Dr. Anda Neni Suswati atau yang akrab kita sapa atau panggilan sayangnya dengan Umi Neni. Beliau lahir di Metro Lampung pada tanggal 18 Oktober 1965. Nah, ini 2 hari lalu Umi baru saja milad nih. Masya Allah, barakallah fi umrik untuk Umi Neni. Doa terbaik pastinya untuk semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umurnya dan kebahagiaan pastinya. Amin. Untuk Umi dan juga beserta seluruh keluarga tercapai semua cita-cita dan harapannya Umi ya. Masya Allah. Amin, ini amin. Momen yang sangat-sangat menggembirakan pastinya pada hari ini. Dan Umi Neni sudah menikah ya teman-teman. Pastinya menikah dengan seorang laki-laki terbaik bernama Rosidin SPD MM pada tanggal 15 September 1991. Dan saat pendidikan terakhir beliau yakni FKIP Kimia Universitas Lampung. Nah, ini kalau tidak salah ada informasi juga, ini ada alumni-alumni Unila juga nih ya yang bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi momen juga untuk bersilaturahmi online begitu, karena kalau tidak salah Umi ada salah peserta juga yang katanya wah ini kakak tingkat saya begitu. Mudah-mudahan nanti bisa bersua gitu ya Umi ya, bersilaturahmi online. Nah, aktivitas Umi Neni saat ini merupakan pembina pesantren tahfidz generasi Qurani, Masya Allah. Lalu selanjutnya juga merupakan diamanahkan ya sebagai Ketua Muslimat Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung dan pastinya juga penulis. Nah, ini nanti akan kita kulik satu persatu nih penulisnya. Beliau ini sudah punya banyak sekali buku teman-teman dan Bapak Ibu yang bisa nanti didapatkan di toko buku terdekat dan saya sudah punya 2 di antaranya.
dan juga pastinya merupakan pembicara ataupun narasumber dari banyak sekali topik yang bisa dikulik dari beliau. Jadi lepas dari webinar ini, kalau nanti Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian akan mengadakan webinar dengan tema apapun, Umi Neni siap ya, insya Allah ya Umi ya. Ataupun ini sudah PPKM sudah longgar, insya Allah nanti kita bisa mengadakan pengajian-pengajian begitu, atau apa ya, tabligh gitu, tabligh akbar secara offline bisa ya Umi ya. Insya Nah, Allah. insya Allah. Jadi Umi Neni ini bercita-cita mengantarkan 6 buah hatinya menjadi hafizul Quran, dan saat ini sudah 4 orang begitu ya yang insya Allah selalu taat beraktivitas di jalan Allah, masya Allah. Dan pastinya termotivasi ingin lebih luas berbagi kebahagiaan dan berdakwah dengan kemampuan seluruh kemampuan yang Umi Neni miliki tentunya, dan sudah merambah dunia kepenulisan dari sejak tahun 2013. Artinya ini sudah masuk tahun ke-7, tahun ke-8 ya, begitu ya. Dan bersama teman-teman penulis lainnya telah menghasilkan 12 antologi, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan 11 buku solo yang telah terbit, di antaranya itu ada kisah perjalanan menuju keluarga Hafizul Quran. Jadi bagi Bapak Ibu bisa dicatat nih, ini buku ini wajib untuk dimiliki oleh Bapak Ibu, tentunya untuk bisa memiliki tips and trik menuju keluarga Hafizul Quran. Yang kedua ada bukunya yang sangat fenomenal, dan ini sudah, nanti kita akan dengarkan ceritanya, sudah terjual sekian banyaknya, berjudul Hafiz Rumahan. Nah ini juga saya waktu itu sedikit mendapatkan cerita bagaimana perjuangan Umi Neni untuk menulis buku Hafiz Rumahan ini. Dan yang ketiga apakah itu, nanti kita akan sama-sama kulik. Yang keempat membangun keluarga Qurani. Dan selanjutnya ada 10 langkah menciptakan surga dalam rumah tangga, Masya Allah. Ini benar-benar seluruh kebanyakan ya jilid dari ataupun edisi dari buku-buku Umi Neni ini memang merupakan buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi hafiz dan hafizoh, dan juga bagaimana menciptakan rumah tangga dan juga keluarga yang Qurani begitu. Dan pastinya hari ini kita akan kulik satu persatu, nanti kita juga akan tanya jawab ya Bapak Ibu langsung dengan Umi Neni. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin kenal lebih lanjut, silakan untuk memfollow Instagram dan media sosial dari Umi Neni. Di Facebook bisa di-follow di Neni Suswati ya. Biasa penulisannya Neni, Neny Suswati. Di Twitter juga ada di @neni_suswati. Lalu Instagram ada Neni_Suswati, dan pastinya melalui website atau blog juga bisa ditemui di www.nenisuswati.com. Masya Allah. Kalau gitu langsung, nah ini dari host juga sudah memberikan keterangan di room chat, bisa di-save oleh Bapak Ibu apabila ingin silaturahmi lebih lanjut nantinya dengan Umi Neni. Kalau begitu langsung saja kita akan sambut dengan tepuk tangan online ya, tepuk tangan yang gemuruh. Bismillah, Umi Neni Suswati. Halo, selamat pagi Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa ACT, Masya Allah, benar-benar cepat nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan pesertanya akan terus beranjak join ya Umi ya, karena memang gitu momen libur mungkin ternyata masih ada yang berbahan tapi sambil ngezoom ya kan di momen hari ini tanggal merah. Umi belakangan ini aktivitasnya lagi sibuk apa nih Umi? Kayaknya semua ya, semuanya sedang berjalan ya. Sebagai pembina pesantren itu juga rutin dalam artian kita ngawasin terus, mantau terus perkembangannya. Kemudian untuk ketua muslimat juga kita tetap terus beraktivitas, minimal rapat rutin itu ada. Kemudian kalau menulis mungkin tidak setiap hari menulis dalam arti ngetik ya, tetapi yang berkaitan dengan itu ya itu tadi, seorang penulis itu tidak bisa lepas dari membaca gitu. Jadi ya hari-hari itu kalau memang tidak ada yang dilakukan secara aktivitas fisik, ya sudah duduk baca gitu.
Mm. Nah ini mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah follow Instagram ini gitu ya, dan atau mungkin bahkan sudah membaca buku-bukunya Umi, ini menarik sekali. Nah Umi, tapi untuk permulaan kita, tema kita hari ini kan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga peringatan Hari Santri Nasional. Sebelum kita masuk ke tema melepas anak menjadi santri, mungkin ada yang ingin Umi sampaikan terlebih dahulu untuk mukadimah gitu Umi, terkait dengan kita sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dan juga pastinya menuju ke peringatan Hari Santri Nasional. Oke, kita kaitkan ya antara dua momen ini. Kita sebagai Muslim itu kan sudah yakin ya, sudah yakin tentang keberadaan dan peran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah guru dan tauladan kita. Jadi kita sebagai orang tua itu yang menjadi orientasi pendidikan kita, ya. Orientasi pendidikan kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sosok Rasulullah itu dalam sebuah sebagai gambaran karakter, kemudian figur manusia yang kita akan mengarah ke sana gitu, walaupun tidak mungkin akan bisa mencontoh sempurna gitu, tapi setidaknya enggak melenceng dari sosok tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan Hari Santri, pesantren itu kalau di Indonesia itu merupakan sebuah tradisi pendidikan yang sudah umurnya Masya Allah ya, bahkan bisa dibilang mungkin ini butuh data ya istilahnya, yang ada di Indonesia itu duluan adanya pesantren atau adanya sekolah formal. Sepertinya sih pesantren dulu gitu ya, pesantren lebih dulu daripada sekolah formal. Nah, ini merupakan sebuah tradisi yang sudah mengurat akar dalam di bangsa kita, sebuah metode atau cara pendidikan kepada generasi berikutnya gitu. Dan kita melihat gitu bahwa pola-pola atau budaya yang ada di pesantren itu sesuatu yang Masya Allah luar biasa gitu, kalau kita kaitkan dengan amanah ya, amanah Allah kepada kita sebagai orang tua, bahwasanya kita itu diamanahi untuk mendidik anak gitu. Nah, kalau saya melihat ya, bahwasanya kita itu sebagai orang tua itu nggak bisa mendidik anak sendirian gitu ya. Kita nggak bisa mendidik anak sendirian. Kita butuh mitra. Nah, ketika memilih mitra itulah kita harus tahu betul ya, seperti apa mitra yang akan kita pilih itu. Dan salah satu mitra didik yang bisa kita pilih adalah pesantren gitu. Sehingga kalau kita sudah memilih pesantren sebagai mitra didik kita, itu artinya kita sudah harus siap itu melepaskan anak ke pesantren. Tidak selamanya anak itu dalam bimbingan kita gitu. Jadi ada saat di mana kita harus melepas anak itu untuk diawasi, kemudian dibimbing oleh pihak pesantren. Nah, disinilah ya yang menjadi sebuah sesuatu yang harus dipikirkan dengan matang. Kemudian kita nggak bisa dikatakan sembrono gitu ketika kita memilih mitra gitu, karena siapa mitra dalam mendidik anak kita itu akan sangat berpengaruh kepada hasil didikan yang akan kita lihat nantinya di pribadi anak atau kehidupan anak. Itu sih pengantar awalnya ya. Oke, Masya Allah. Ini sebenarnya sebuah info baru juga ya, Mia, gitu. Mungkin untuk kita semua, ternyata kayak kalau kita kulik kembali, sebenarnya sebelum ada sekolah formal, tadi kalau Mia bilang, itu pondok pesantren terlebih dahulu justru yang, maksudnya lebih berkembang begitu ya, Mia. Sehingga mungkin itu juga yang memunculkan tercetusnya ada Hari Santri, gitu. Bahwa memang di Indonesia ini, santri-santri ini punya peran yang penting gitu ya untuk sejarah pendidikan di Indonesia, begitu ya Umi ya. Nah Umi, kalau bicara tentang pendidikan gitu, karena kan memang maksudnya gini, banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa kenapa sih gitu harus memilih menjadi santri atau masuk ke pondok pesantren, kan lebih baik anak-anaknya disekolahkan di sekolah formal begitu kan, karena ya gini, kita harus melihat juga Umi bahwa memang di masyarakat masih banyak sekali yang berpendapat bahwa nanti kalau setelah dari pondok pesantren mau ngapain gitu. Nah ini pendapatnya gimana nih Umi? Oke, jadi ini nggak lepas dari visi misi orang tua ya.
setiap keluarga itu punya visi misi yang mungkin bisa jadi berbeda, yang mana ketika bicara masalah visi misi itu nggak lepas dari masalah latar belakang keluarga, ya, latar belakang keluarga yang membangun si orang tua itu sendiri, kemudian perkembangan yang terjadi pada diri orang tua itu sendiri, gitu ya. Seperti contoh, saya itu dari sisi latar belakang pendidikan itu nggak ada sama sekali basic pesantren, ya. Dari orang tua itu tidak mengarahkan, tidak mendidik saya anak-anak itu masuk kepada pesantren, itu nggak ada, gitu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, ya, dalam perjalanan kehidupan kita kemudian kenal dengan mempelajari Islam, ya, belajar Islam lebih baik, kemudian kenal dengan wawasan-wawasan dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang membangun, ya, yang membangun pemikiran, sehingga kemudian ketika membangun sebuah keluarga itu kita mencanangkan sebuah visi yang mana anak-anak kita itu nanti akan menjadi seperti apa, gitu. Nah, pilihan kami, saya dan suami, itu bahwasanya kita akan mengarahkan anak-anak itu untuk menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika orang itu dekat dengan Al-Quran, itu artinya harapannya ya, harapannya itu dia ada selalu dalam bimbingan petunjuk Allah. Al-Quran itu kan isinya kan kalamullah, petunjuk-petunjuk hidup itu ada di sana semua, gitu. Nah, harapannya seperti itu, gitu. Karena kesuksesan hidup itu kan tidak semata-mata yang kita lihat, tidak semata-mata karir, tidak semata-mata jabatan yang bisa kita lihat di dunia, gitu. Karena kita mempunyai iman, kita mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwasanya setelah dunia ini ada kehidupan berikutnya, ya. Bahkan kehidupan dunia inilah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat, gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian menggiring, kemudian mengarahkan kita untuk mempunyai visi misi keluarga, mengarahkan anak-anak itu untuk menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Gimana caranya? Ya itu tadi, kita memilih jalur hafal Quran itu tadi, gitu. Itu sebagai sebuah awal, ya, itu sebagai sebuah awal. Walaupun pada kenyataannya, kalau kita bicara masalah pesantren, itu kan kurikulumnya beda-beda, ya. Ada yang memang dia fokusnya itu bukan hanya dalam artian meremehkan, ya, fokus di bidang hafal Quran. Tetapi banyak sekali pesantren itu yang fokusnya tidak hanya fokus di hafal Quran, tetapi ilmu diniyah yang di sana merupakan istilahnya penjelasan atau penjabaran dari isi Al-Quran itu juga, gitu. Jadi di sini kembali lagi masalah bagaimana pemikiran orang tua itu akan sangat berpengaruh kepada pola pendidikan yang dipilih, gitu, seperti itu. Sesuai ya dengan pertanyaannya, jangan-jangan melenceng kemana-mana ini, Umi. Masya Allah, ya. Ini saking menyimaknya begitu ya, Umi, ya. Jadi sebenarnya memang kita harus kembalikan lagi kepada kalau kita bilang visi misi dari orang tua sendiri, begitu ya, Umi, ya. Ukuran sukses, ya, ukuran sukses juga itu, yaitu tadi bagian dari visi misi adalah yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan itu yang seperti apa, gitu kan, beda-beda ya setiap keluarga itu. Kita bisa melihat tuh, ada keluarga yang masya Allah luar biasa dari sisi pendidikan formalnya itu punya targetan, anak saya minimal S1 lulus, gitu kan, ya. Bahkan kemudian ada yang S2, ada yang S3 dan sebagainya. Tapi ada juga keluarga yang tidak seperti itu. Oh, anak saya mah harusnya kayak gini aja, kalau masalah pendidikan no problem. Karena apa? Mungkin latar belakang dari keluarga bisnis, gitu kan, ya. Kan istilahnya tidak semua keluarga bisnis itu mengutamakan masalah pendidikan formal. Walaupun sekarang saya perhatikan nggak seperti itu, gitu. Mereka bisa dua hal ini berjalan seiring, itu seperti itu, ya. Berarti artinya ketika orang tua gitu sudah memantapkan nih untuk mempunyai visi misi, gitu kan, mencetak generasi Qurani di dalam keluarganya, idealnya kapan anak ini harusnya bisa masuk ke pondok, begitu, Mi? Apakah memang dari kecil gitu ya, sejak dini gitu, sejak balita sudah dikenalkan dengan Quran dan juga sudah dimasukkan ke pondok pesantren, atau ada waktu-waktu idealnya, begitu, Mi? Jadi kalau masalah kapan masuk pondok pesantren itu kan kaitannya dengan sebuah istilahnya sebuah kebulatan, ya, sebuah bisa dikatakan masuk ke pesantren itu bagian dari visi kita untuk menjadikan anak-anak itu adalah generasi Qurani, gitu ya. Walaupun tidak ada semacam kalau mau jadi generasi Qurani itu harus masuk pesantren, itu nggak seperti itu, gitu. Tetapi itu merupakan bagian dari
perjalanan untuk membangun sebuah generasi gitu ya, seperti itu. Nah, kapan mulainya? Ini benar-benar kembali kepada bagaimana orang tuanya ya, bagaimana orang tuanya. Jadi kalau saya sendiri begini, namanya pendidikan anak itu tanggung jawab itu kan orang tua gitu ya. Tanggung jawab orang tua gitu. Pesantren itu mitra. Jadi ketika anak itu lahir, bahkan kalau menurut saya, bahkan sebelum anak itu terbentuk ya, bahkan sebelum kita menikah, itu tuh hal-hal seperti itu sudah dipikirkan gitu, sudah dipikirkan gitu. Sehingga ketika menikah itu sudah tahu arah gitu. Keluarga ini mau dibawa kemana? Gitu. Jadi sebelum hamil itu sudah punya, masya Allah gitu ya, sudah punya, oh nanti kalau anak yang begini itu sudah ada rancangan, sudah ada gambaran, walaupun mungkin tidak kayak misalnya kalau anak-anak sekarang itu dituliskan sebagai sebuah mimpi, itu nggak harus seperti itu gitu, walaupun itu bagus ya, itu bagus sekali gitu, tapi sudah ada gambaran gitu, sehingga ketika seorang ibu hamil itu semasa kehamilan itu dia sudah mulai ya menanamkan hal-hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran, itu sudah coba ditanamkan gitu. Terlepas ini ya, seberapa besar pengaruhnya ya. Memang ada penelitian tentang itu, tetapi kita kan tidak bisa sepenuhnya berpegang kepada hasil penelitian ya. Artinya kita secara usaha kita usahakan ya, ketika kita hamil pun itu sudah ada upaya-upaya mendekatkan dengan Al-Quran, seperti contoh ketika hamil kita membiasakan diri untuk tilawah rutin gitu kan ya, dengan sebuah kata pengantar kepada janin yang ada di kandungan nih, yuk nak kita ngaji dulu. Nah itu bagian dari upaya sedini mungkin gitu ya. Kemudian ketika anak itu lahir itu juga diupayakan, walaupun tidak setiap saat, tidak setiap menit, tetapi ada waktu-waktu yang memang kita fokuskan bahwa setiap hari itu ada saat di mana anak itu terbiasa atau punya jatah untuk mendengarkan tilawah Al-Quran, itu seperti itu. Kemudian bahkan sampai berlanjut dari setiap aktivitasnya. Kalau anak-anak itu masih kecil itu lebih mudah ya, lebih mudah dalam artian kan kita yang ngatur gitu. Tetapi kesulitan itu justru ketika anak itu sudah punya mau gitu kan ya. Kita butuh upaya untuk negosiasi, kita butuh membujuk, kita butuh memberi pengertian dan sebagainya gitu. Karena kalau mereka sudah punya mau sendiri, mereka sudah kenal lingkungan, disitulah orang tua akan melihat seberapa kuat ikatan yang sudah ditanamkan sebelum anak itu bersosialisasi, sebelum anak itu kenal dengan lingkungan gitu ya. Karena ya pada kenyataannya kita harus bertarung gitu ya. Ketika lingkungan itu tidak sejalan dengan konsep kita, tidak sejalan dengan visi misi kita harus bertarung dengan lingkungan itu. Bertarung dalam apa? Dalam mempengaruhi si anak gitu ya. Jadi mungkin ini kalau mau ditanya kapan mulai sebaiknya masuk ke pesantren, itu benar-benar orang tua mempertimbangkan ya, kapan anak itu dipesantrenkan. Nah, mungkin kalau mau dengar cerita Umi memutuskan kapan anak itu dipesantrenkan, bayangannya aja kali 6 ya. Kali 6 itu artinya ada 6 cerita gitu ya. Ada 6 cerita ketika mau memasukkan anak ke pesantren. Mungkin itu dulu, mungkin bisa ini ke yang lain dulu pertanyaan. Oke. Ya ampun, kayak masuk banget sih nih, maksudnya kayak jadi apa ya, haru gitu ya, maksudnya mellow, karena kita apalagi mungkin ibu-ibu di sini, para mungkin perempuan-perempuan juga ya yang ikut bergabung, karena di sini ternyata ada mahasiswa-mahasiswa juga Umi yang ikutan bergabung, tidak hanya yang sudah menjadi orang tua gitu. Artinya kita sebagai perempuan juga ternyata punya peranan yang begitu penting gitu untuk anak-anak kita nantinya, bahwa ternyata menanamkan atau mencetak generasi Quran ini nggak sekedar berbicara ketika anak itu sudah lahir gitu, tetapi ada peranan-peranan di masih dalam kandungan pun itu sudah tugas kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu gitu ya, untuk bisa mulai menanamkan nilai-nilai itu gitu ketika masih dalam kandungan. Masya Allah, ini sebagai catatan juga ya itu Umi. Terima kasih banyak untuk kita semua para ibu gitu dan calon ibu, Insya Allah. Bahkan bahkan kalau untuk calon ibu, artinya yang belum menikah,
Benar-benar di sini Umi ingatkan ya, Umi ingatkan, inilah kesempatan selagi masih ada waktu sebelum menikah, tolong sisihkan ya, bukan sisihkan dalam artian menunggu sisa, tapi benar-benar disediakan waktu untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Itu bukan sebuah tugas yang ringan ya. Sangat tidak ringan untuk menjadi seorang ibu. Silahkan mau belajar apapun ilmu yang untuk pengembangan karir, untuk pengembangan apa citra diri, silahkan aja. Tetapi tolong ya, kita ini adalah ibu, kita ini calon ibu. Calon ibu itu artinya bagaimana kualitas kita itu sangat menentukan kualitas generasi berikutnya gitu ya. Jadi ketika seorang calon ibu sudah memahami hal itu, kemudian mempersiapkan diri, nggak cuma mikirin nanti siapa jodohku, nanti gimana, enggak gitu. Itu insya Allah kalau masalah jodoh itu sudah disediakan sama Allah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memantaskan diri, bagaimana kita mempersiapkan diri. Coba dilihat, ini ya umur berapa nih sekarang, mau nikah umur berapa kalau diizinkan Allah ya. Kadang-kadang kita pengen nikah umur sekian tapi Allah belum izinkan juga gitu ya. Persiapan apa yang sudah kita lakukan gitu. Kita sudah baca buku apa untuk sebuah keluarga yang seperti Rasulullah inginkan, seperti Allah perintahkan. Kita sudah mempersiapkan apa untuk pendidikan anak yang harusnya apa ya istilahnya? Kalau Ali sahabat Ali itu mengatakan, didiklah anakmu untuk zamannya gitu ya. Didiklah anakmu untuk zaman itu artinya kita harus punya ilmu. Kira-kira nanti zaman anak-anak saya itu seperti apa gitu. Dan itu yang harus benar-benar istilahnya dipikirkan, misalnya pun belum dipersiapkan dari sekarang, itu dipikirkan gitu ya. Kemudian istilahnya, ya itu tadi benar-benar istilahnya mau menikah itu bukan sekedar persiapan apa ya, persiapan dengan siapa mau menikahnya, bagaimana resepsinya, misalnya mau pakai tema apa, bukan sekedar itu cuma sehari 2 hari gitu. Tetapi justru setelah menikah itulah yang benar-benar harus dipersiapkan. Aduh kepanjangan nih Umi jawabnya, yuk terus lanjut. Waduh, ini jadi terinspirasi nih Umi buat tema webinar selanjutnya gitu ya. Kalau hari ini temanya santri, bagaimana melepas anak untuk menjadi santri, ini kayaknya ada tema menarik, bagaimana mempersiapkan sebelum menikah. Catat aja Waduh, nanti. bisa ya. Umi, Masya Allah, ini makanya luar biasa banget Bapak Ibu dan juga rekan-rekan narasumber kita hari ini benar-benar harus kita bisa curi banyak gitu ilmu dan pengalamannya. Nah, Umi kembali ke tadi gitu bahwa setelah orang tua tadi punya visi misi untuk anak-anaknya gitu, terus selalu bisa ya menentukan idealnya kapan harus masuk ke pondok pesantren dan lain sebagainya begitu kan. Dan untuk selanjutnya gitu, ini treatment. Nah, kadang ya Umi gitu, ini kita berbicara tentang pandangan masyarakat awam gitu secara umum. Orang berpikir bahwa orang tua yang menitipkan ataupun semacam mempersilahkan dan tadi menitipkan anaknya ke pondok pesantren dianggap sebagai orang tua yang maksudnya dia sibuk jadi nggak bisa tanda kutip gitu ya mengurus anak sehingga ditaruh di ponpes. Itu orang tua yang mungkin karena nggak mau terlalu banyak ngurusin anak sehingga taruh di ponpes. Nah ini gimana nih terhadap semacam stigma-stigma seperti itu yang sebenarnya harus diluruskan sehingga kayak Umi sebagai orang tua yang akhirnya menetapkan atau memutuskan semua anaknya untuk menjadi santri. Nah itu sebenarnya alasannya apa Umi gitu, dan kita harus tadi menyingkirkan stigma-stigma tadi gitu ya, dan apakah memang itu sebenarnya salah satu yang benar juga atau seperti apa gitu. Oke, masalah stigma di masyarakat itu Umi paham ya, Umi paham. Dan kadang-kadang membenarkan juga, kadang-kadang membenarkan juga, terutama setelah sekarang ngurusin santri ya, ngurusin pondok gitu. Walaupun ya itu tadi bisa jadi pembenaran itu sebagai sebuah wujud ini ya, wujud dari pengamatan, kemudian ada rasa negatif ya, negatif itu tadi, ada rasa suuzon ya. Suuzon itu kan kita kan nggak tahu sebenarnya gitu, cuman kayaknya nih begini gitu ya, padahal kan bisa jadi nggak seperti itu. Nah kalau berbalik ke Umi sendiri ya, Umi memasukkan anak ke pondok itu bukan berdasarkan umur sekian harus masuk gitu enggak, tetapi kita berjalan itu natural lah ya.
misal begini, contoh anak pertama. Anak pertama itu kita itu berharap anak ini nanti lulus SD masuk ke pondok itu. Sosialisasinya itu kita lakukan di kelas 5 ya. Kelas 5 itu anak itu sudah kita ajak silaturahmi mengunjungi pondok ya yang kita incar yang kita incar. Nah, waktu itu tahun berapa ya itu ya 2010 sekitar 2007 anak pertama itu masuk pondok sekitar 2007 gitu. Jadi tahun 2006 itu kita sudah ABI ya, terutama karena anak laki ya, dan yang paling sering keluar itu dengan anak ya kan ABI yang antar jemput sekolah gitu. Jadi ABI itu membawa anak itu ke pondok itu, diperlihatkan situasi pondok itu, nggak pakai komentar gitu.